Integritas merupakan salah satu kunci yang harus dimiliki seseorang. Integritas dapat diartikan sebagai suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Kata integritas berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti 1. Sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral. 2. Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur dan karakter kuat. Suatu penelitian menyatakan bahwa perbedaan antara negara berkembang atau miskin dan negara maju atau kaya tidak tergantung pada usia negara itu. Contohnya negara India dan Mesir yang usianya lebih dari 2000 tahun, tetapi mereka tetap terbelakang atau miskin. Di sisi lain, negara seperti Singapura, Kanada, Australia, dan New Zealand, negara yang umurnya kurang dari 150 tahun dalam membangun, saat ini mereka adalah bagian dari negara maju di dunia, dan penduduknya tidak lagi miskin. Ketersediaan sumber daya alam dari suatu negara, ras, warna kulit, serta kecerdasan setiap warga negara juga tidak menjamin negara itu menjadi kaya atau miskin. Yang mempengaruhi perbedaan adalah pada sikap atau perilaku masyarakatnya yang telah dibentuk sepanjang tahun melalui kebudayaan dan pendidikan. Berdasarkan analisis perilaku masyarakat di negara maju, bahwa mayoritas penduduknya mengikuti dan mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan. Yang salah satu dari prinsip dasar itu adalah integritas diri. Di Jepang, khususnya di kalangan samurai Jepang, integritas merupakan nilai Bushido atau tata cara berperilaku ksatria yang paling utama. Integritas yang dapat diartikan sebagai kejujuran dan keutuhan. Keutuhan yang dimaksud adalah keutuhan dari seluruh aspek kehidupan, terutama antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nilai ini sangat dijunjung tinggi dalam falsafah Bushido dan merupakan dasar bagi insan manusia untuk lebih mengerti tentang moral dan etika. Jadi, betapa sangat berharganya integritas demi kelangsungan dan suksesnya kehidupan kita. Deutsche Bank merupakan bank terbesar di Jerman dengan total aset sebesar 1,8 triliun euro dan beroperasi di 70 negara dengan total pegawai lebih dari 100.000. Mengingat begitu besar dan kokohnya Deutsche Bank di pasar keuangan global, spekulasi ambruknya Deutsche Bank atau bahkan hanya jatuhnya saham Deutsche Bank tentu membuat banyak pihak terkejut dan tidak percaya. Pertanyaan besar pun muncul, mengapa bisa terpuruk? Rendahnya integritas menyebabkan Deutsche Bank tersandung beberapa masalah hukum. Setelah pada 23 April 2016 dikenakan sanksi oleh otoritas Inggris dan Amerika Serikat sebesar 2,5 miliar US dollar terkait skandal Libor atau Libor Red Rigging. Deutsche Bank pada tanggal 19 September 2016 kembali dikenakan denda oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat sebesar 14 miliar US dollar terkait kasus mortgage securities. Sanksi dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat itulah yang memicu jatuhnya saham Deutsche Bank. Seperti halnya Deutsche Bank, Citibank adalah juga salah satu bank terbesar di dunia yang merupakan bagian dari Citigroup dengan peringkat 12 di Fortune 500 pada tahun 2012. Citibank terancam terkena pencabutan izin usaha di Indonesia karena beberapa kasus yang terjadi. Salah satu kasus yang cukup menjadi perhatian adalah terjadinya penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh salah satu karyawati Citibank dalam kasus pembobolan dana nasabah kaya di Citibank dengan cara pemalsuan tanda tangan nasabah. Dalam kasus tersebut terdapat salah satu prinsip yang telah dilanggar oleh pegawai, yaitu prinsip tanggung jawab profesi, karena tidak melakukan pertimbangan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Juga melanggar prinsip integritas karena tidak memelihara dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Dari kedua kasus bank di atas, integritas menjadi yang sangat kritikal, karena dengan integritas yang tinggi, maka kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang membahayakan diri maupun organisasi. Dalam ilmu manajemen, suatu perekonomian dapat berkembang dengan pesat karena tingginya pemahaman karyawan terhadap tata cara penting dalam meneliti, menganalisis, dan memecahkan masalah dengan cara disiplin dan integritas.
Bagaimana dengan Bank BJB? Belum melekatnya jiwa integritas di sebagian pegawai dalam melakukan pekerjaan maupun bersikap sehari-hari menjadi hambatan terbesar untuk kemajuan Bank BJB. Lalu, apakah kita akan berubah? Korupsi adalah gejala. Penyakitnya adalah minimnya integritas. Integritas bukanlah tentang kesempurnaan, tetapi kemauan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Lakukan treatment berikut ini. 1. I walk the talk. Saya menjalankan yang dikatakan. 2. I do the right thing. Saya melakukan hal yang benar walaupun tidak ada yang melihat. 3. I speak and tell the truth. Saya berbicara dan mengatakan kebenaran. I will not let anybody downgrade and jeopardize my environment. Saya tidak akan membiarkan siapapun menurunkan standar dan membahayakan lingkungan saya. Mulai dari diri sendiri, lakukan dari hal yang terkecil dan mulailah dari sekarang. Menjadikan sikap integritas dalam diri sebagai kebiasaan tidaklah mudah. Tetapi saat kita berhasil membiasakannya, segala hasil yang kita inginkan juga akan selalu datang tanpa harus diawasi dan tidak pernah tertukar. Seorang kesatria harus paham betul tentang yang benar dan yang salah, dan berusaha keras melakukan yang benar dan menghindari yang salah. Dengan cara itulah Bushido biasa hidup. 1% of integrity can make a difference. Demikian dikatakan Elie Wiesel. Tunggu apa lagi? Ayo, kita tingkatkan integritas kita dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sekarang demi kemajuan kita dan Bank BJB. Bisa? Harus bisa. Pasti bisa.